Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan nabiyyan wa rasulan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-furqan linufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Allah Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan kepada kita semua di tengah musibah besar yang melanda seluruh dunia, bahkan yang khususnya pula adalah di negeri kita ini. Musibah yang kiranya tiada henti, yang menggempur seluruh lini. Dan akhir-akhir ini kita disibukkan dengan satu tema yang sama, yaitu COVID-19 atau virus corona. Semestinya dari sini kita dapat belajar tentang betapa besar nikmat Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sakit. Banyak saat ini orang yang kebingungan, banyak orang yang panik, bahkan banyak yang curhat di media sosial ketika satu persatu dari anggota keluarganya terlantar di rumah sakit, bahkan ada yang sampai meninggal karena terlantar dari virus corona. Di hari-hari ini kita belajar ya, tentang besarnya nikmat berjamaah serta berukhuwah. Ketika bermunculan fatwa-fatwa tidak hanya di Indonesia, bahkan di Arab Saudi, yang kemudian pemerintah memilih opsi untuk menutup sementara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bahkan yang belum lama viral ya, di Kuwait, ketika seorang muadzin menangis sesenggukan karena beliau harus mengumandangkan azan dengan kalimat yang berbeda. Setelah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak lagi terdengar kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Namun kalimat yang diucapkan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Barangkali kita yang di sini, khususnya di wilayah Sukoharjo atau di sini di Blimbing, alhamdulillah saat ini kita masih dapat melaksanakan sholat berjamaah, masih bisa melaksanakan sholat Jumu'ah. Namun di sebagian tempat yang masuk zona merah ya, yang sudah masuk pada tahapan darurat, mereka harus mengosongkan masjid-masjid mereka, harus melakukan self distancing ya, mengatur jarak tidak hanya ketika di luar rumah, termasuk juga ketika di masjid, bahkan harus meninggalkannya. Di sini mesti kita belajar betapa besar nikmat jamaah, nikmat dalam berukhuwah. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahmatullahi ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul yang telah meneladankan kepada kita bagaimana semestinya kita menjadi manusia yang seutuhnya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang Allah pilih sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya sebagai sosok seorang pemimpin di dalam rumahnya, namun beliau adalah pemimpin di masyarakatnya, bahkan pemimpin dunia. Yang alhamdulillah kita bersyukur ta'ala, kita termasuk di antara mereka yang insya Allah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah ta'ala. Fenomena yang saat ini begitu merebak di seluruh dunia tentang virus corona. Berbagai negara disibukkan dengan virus ini, berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Banyak pula negara yang akhirnya kewalahan, jenazah bertumbangan dan seterusnya. Belum lagi ditemukan virus atau
antivirus atau obat yang mujarab yang dapat menyembuhkan dengan segera pasien-pasien ini. Bahkan di negeri kita sudah menembus angka 1000 lebih. Namun apa pesan yang dapat kita ambil dari sini? Satu hal yang mestinya kita sadari, bahwa semua ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat yang kiranya tidak asing bagi kita. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh pasti akan kami uji kalian. Siapa kalian? Seluruh manusia, khususnya mereka yang beriman. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsam minal amwali wal anfus, kekurangan harta, kekurangan jiwa, ini adanya kematian, luka dan seterusnya, wa thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyirus sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Sudahkah kita merenungkan bahwa ujian ini hakikatnya telah datang di hadapan kita atau di sebagian kita? Ketika harta mulai menipis, ketika kesehatan mulai menurun, ketika jiwa-jiwa berjatuhan, banyak orang meninggal secara mendadak hanya karena virus yang tak kasat mata ini. Orang-orang kebingungan bagaimana mencari makan dan seterusnya. Inilah ujian yang sungguhnya, yang mana Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan makna dalam surat yang lain, di surat Al-Baqarah 214, yang mana Allah Ta'ala menggambarkan ujian adalah bagian daripada standar kelayakan seorang untuk sampai kepada jannah Allah SWT. Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Apakah kalian mengira, wahai sekalian manusia, bahwa kalian akan masuk ke dalam surga Allah Ta'ala, sedangkan belum datang kepada kalian permisalan sebagaimana apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kita? Massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan, kesusahan, penderitaan, dan mereka diguncangkan dengan berbagai cobaan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Hingga bahkan berkatalah Rasul dan juga orang-orang yang beriman yang bersamanya, kapan datangnya pertolongan dari Allah SWT? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Ta'ala sangatlah dekat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ketika menafsirkan makna al-ba'sa dan ad-dharra, beliau menyampaikan bahwa al-ba'sa, kesusahan, yakni kesusahan untuk memenuhi kebutuhan. Saat ini yang dipusingkan oleh kebanyakan orang, yang mana pemerintah kita belum mengambil opsi lockdown atau menutup atau mengisolasi seluruh wilayah. Hanya sebagian wilayah saja yang mengaplikasikan opsi lockdown ini, karena konsekuensi yang berat. Ketika satu wilayah bahkan seluruh Indonesia misalkan di lockdown, harus diisolasi, maka ada kebutuhan besar yang harus dipenuhi. Bahkan belum lama kita jumpai juga curhatan dari seorang driver ojol, driver online. Kami tidak bandel, bukan berarti kami tidak mau untuk dirumahkan, namun yang kami minta adalah agar kami dapat makan sehari-hari, cukupkan kebutuhan kami untuk makan untuk anak kami dan istri kami, hanya itu. Dan itulah yang saat ini kita rasakan, atau sebagian kita rasakan, kekurangan dalam harta, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Wadh-dharra, saya menyebutkan bahwa makna dharra di sini adalah penyakit, luka ataupun pembunuhan. Penyakit yang menjangkit yang tak kasat mata ini
yang menjadi luka bagi seluruh umat di dunia bahkan telah ada di hadapan kita. Namun poin penting yang perlu kita garis bawahi dari kedua ayat di atas tadi, di awal Allah Ta'ala memberikan gambaran tentang datangnya ujian, yang kira ujian itu ibarat gelombang air pasang yang begitu deras, yang begitu kuat. Namun perhatikan ujung ayatnya. Di surat Al-Baqarah 155 Allah mengatakan, wa basyirus sabirin, bahwa di tengah ujian yang datang, di tengah gelombang ujian akan ada hal yang menenangkan. Kabar gembira datang dari Allah Ta'ala. Berikanlah kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Demikian pula di ayat ini Allah mengatakan menenangkan Rasulnya dari orang-orang beriman. Surat Al-Baqarah 214. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah sangatlah dekat. Bandingkan dengan kebanyakan manusia yang saat ini banyak orang yang berputus asa. Lebih-lebih orang-orang kafir di negeri kafir. Ya, Italia misalkan, bahkan Perdana Menterinya ibarat sudah angkat tangan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan Italia kecuali Tuhan. Barangkali mereka yang sebelumnya tidak ingat dengan Tuhan, kufur dengan Tuhan dan seterusnya, kali ini mereka ingat bahwa hanya satu kekuatan yang dapat menyelamatkan, yaitu kekuatan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah yang mestinya menjadi stimulan bagi kita, menguatkan imun dan juga iman kita, bahwa setiap musibah yang datang adalah rangkaian daripada ujian Allah SWT untuk memilah dan memilih siapakah yang pantas untuk masuk ke dalam jannahnya. Tentunya kita berharap kita termasuk di antara mereka. Lalu apa yang harus kita kerjakan, al-hadirun al-hadirat? Apa yang harus kita kerjakan, pemirsa sekalian, agar kita dapat melewati segala musibah, segala ujian ini dengan predikat bahasanya cum laude, predikat paripurna, sempurna, lulus tanpa cacat, tanpa kekurangan. Tidak ada jalan lain kecuali mengupayakan, melanggengkan yang namanya istiqamah di tengah wabah yang melanda. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa sampai pada level ini, top level yang bernama istiqamah? Ada setidaknya 3 pilar utama. Ada 3 pilar utama bagi kita semuanya untuk sampai pada level tertinggi puncak istiqamah, sebagaimana yang telah dilalui oleh para nabi, para rasul, serta orang-orang soleh yang Allah uji mereka dengan berbagai ujian. Namun sebelum kita membahas tentang 3 pilar ini, ada satu kisah menarik, ada satu kisah yang perlu dan penting untuk kita renungkan bersama. Kisah yang dialami oleh seorang sahabat yang mulia. Disebutkan bahwa beliau adalah sahabat yang terakhir yang ditemui. Namanya adalah Abdullah bin Zaid. Namun beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, yakni Abu Qilabah Al-Jarmi. Beliau dikenal sebagai seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud, serta seorang ahli ilmu, bahkan ahli hadis. Beliau termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan beliau adalah sahabat daripada hibrul ummah, ulamanya umat, ulamanya sahabat daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dikisahkan bahwa Abu Qilabah Al-Jarmi ini semula beliau tinggal di Basrah, di Irak. Beliau tinggal di sana cukup lama hingga sampai di masa kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik. Ketika itu khalifah hendak mengangkat beliau sebagai qadhi qudah, bahasa itu hakim agung, posisi yang prestisius, posisi yang sangat tinggi. Bahasa sekarang itu seperti penasihat atau menteri. Namun lihat bagaimana sikap beliau. Karena takutnya beliau akan fitnah dunia, khawatirnya beliau akan fitnah dunia yang menjangkiti hatinya, beliau memilih untuk hijrah. Beliau kabur meninggalkan kota Basrah, lari ke negeri Syam, lari ke Suriah. Beliau ke sana untuk melockdown dirinya, mengasingkan diri. Beliau menjauh dari keramaian. Hingga setelah waktu yang cukup lama, dalam penggalan kisah yang lain, ada seorang yang bernama Abdullah. Ketika itu beliau bertugas untuk ribat, berjaga di perbatasan.
Maka beliau berkeliling menyusuri sepanjang pantai, ya, di salah satu laut di Syam, hingga beliau jumpai ada sebuah kemah yang telah lusuh, kemah tua. Beliau mencoba untuk mendekat ke dalamnya atau kepada kemah tersebut, hingga sayup terdengar, ya, ada kalimat yang teruntai dari orang yang ada di dalam kemah tersebut, yang kurang lebih maknanya pujian Allah Ta'ala, alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin minal khalq. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah melebihkan aku di antara hamba-hamba yang lain. Kalimat yang terus diulang, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin minal khalq. Rasa penasaran dari seorang Abdullah menghantarkan dia untuk sowan, ya, untuk datang kepada kemah tersebut. Dia pun menyampaikan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara lirih terdengar dari orang di dalam tersebut, hingga dia masuk ke dalamnya, bertamu. Dia jumpai seorang yang terbaring di atas tempat tidurnya dengan kedua tangan yang telah buntung, kedua kakinya yang buntung, pendengaran yang telah melemah, serta penglihatan yang telah rabun. Namun kalimat itu terus diulang, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasa penasaran seorang Abdullah mendorong dia untuk bertanya, wahai hamba Allah, mengapa engkau senantiasa muji Allah SWT? Nikmat apa yang engkau dapatkan sehingga lisanmu senantiasa muji Allah SWT? Apa kata sahabat yang terbaring, tergolek lemah dengan kondisi yang begitu mengenaskan tadi? Dia menjawab, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Ta'ala telah melebihkanku di antara hamba-hamba yang lain? Allah melebihkan kepadaku meskipun tanganku, kakiku tidak mampu bergerak, namun Allah takdirkan lisanku untuk senantiasa memuji dirinya. Inilah nikmat yang terbesar yang aku dapatkan. Demi Allah, jikalau saat ini Allah Ta'ala mengirimkan, ya, petir untuk menyambarku, atau Allah Ta'ala mengirimkan air laut untuk menenggelamkanku, atau Allah Ta'ala mengirimkan, ya, sesuatu untuk membunuhku, maka niscaya hal itu tidak akan menambah bagi diriku kecuali semakin aku memuji Allah SWT, karena Allah takdirkan lisanku senantiasa memujinya. Kalimat yang luar biasa. Hingga setelah itu sahabat yang terbaring ini mengatakan kepada Abdullah tadi, wahai hamba Allah, sungguhnya aku memiliki satu hajat yang aku mohon engkau untuk tunaikan bagiku. Aku memiliki seorang anak yang selama ini dia membantuku. Ketika aku hendak salat, dia yang mewudukanku. Ketika aku lapar, dia yang menyuapiku. Ketika aku haus, dialah mengambilkan air untukku. Namun sudah 3 hari ini anakku pergi dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Maka jika engkau berkenan, cobalah carikan di mana anakku berada. Maka keluarlah Abdullah dari kemah tersebut. Hingga tak berselang lama dia jumpai ada sosok, ya, yang telah terjatuh, ya, di tengah-tengah pasir dalam kondisi yang mengenaskan, dicabik-cabik oleh hewan buas. Dia pun yakin bahwa itu adalah anak daripada orang yang terbaring di dalam kemah tersebut. Namun dia kebingungan, apa yang harus aku katakan kepada seorang yang telah buta atau yang telah rabun, yang telah lumpuh bahasanya. Hingga terbersih di benaknya, aku akan sampaikan kisah seorang Nabi Allah, yaitu Ayyub alaihissalam. Dia pun kembali ke kemah, ya, dia menyampaikan salam, dijawab kembali oleh sahabat tadi. Hingga sahabat tadi bertanya, wahai hamba Allah, engkaukah tadi yang datang kepadaku? Ya, akulah yang datang kepadamu tadi. Lalu bagaimana hasilnya? Sudahkah engkau temukan anakku? Dia tidak menjawab iya atau tidak. Namun dia mengatakan, wahai hamba Allah, siapakah yang lebih utama, dirimu ataukah Nabi Allah Ayyub alaihissalam? Dia mengatakan, tentu Nabiullah Ayyub alaihissalam. Tahukah engkau bagaimana Allah Ta'ala menguji seorang Ayyub alaihissalam? Ya, Allah menguji dia dengan hartanya, anaknya, dan juga istrinya. Kemudian Abdullah tadi menimpali, tidak hanya itu, bahkan saudara dan kerabatnya pun meninggalkan dirinya. Ya, betul. Tidak hanya itu, bahkan setiap kali orang melewati dirinya, mereka menggunjingnya, mereka mencelanya, menghinakannya. Ya, betul. Dan itu dia rasakan 20 tahun sendiri dalam keadaan sakit,
menjadi pesakitan 20 tahun. Ke-12 anaknya meninggal dunia, wafat. Barulah kemudian laki-laki tadi, Abdullah tadi mengatakan, wahai hamba Allah, sungguhnya aku dapati putramu telah diterkam oleh hewan buas. Dia meninggal karena diterkam oleh hewan buas. Apa kata sahabat tadi? Kalimat yang terucap adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Abdullah pun bertanya, ya, mengapa engkau mengucap Alhamdulillah? Bukankah engkau kehilangan putramu? Ya, aku bersyukur kepada Allah SWT karena Allah Ta'ala menghadiahkan untukku seorang anak yang tidak bermaksiat kepadanya, namun senantiasa taat kepadanya, dan Allah wafatkan dia dalam keadaan tidak bermaksiat. Keteguhan hati serta kesyukuran di tengah musibah yang melanda. Hingga tak berselang lama sahabat ini menghela nafas panjang, dan kata Allah, Allah wafatkan dia dengan begitu mudahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laki-laki ini kembali kebingungan. Apa yang harus dia perbuat? Di luar sana ada seonggok jasad yang tidak tahu kemana harus dia kebumikan. Belum lagi ditambah seorang ini. Jikalau dia berdiam saja tentu tidak ada manfaat. Namun jika dia pergi, maka tentu jasad ini akan diterkam oleh hewan buas. Dia pun menangis. Tak berselang lama datang 4 orang, ya, menengok kemah tersebut. Nah, kemudian ke-4 orang ini bertanya, apa yang terjadi wahai hamba Allah? Dia menyampaikan apa yang ada. Kemudian mereka melihat menyingkap tabi dari baja jasad tersebut. Ke-4 orang ini pun tersungkur mencium, ya, mata dan juga pipi daripada sahabat yang mulia tadi, dan mereka pun menangis. Abdullah ini pun kebingungan, siapa sebenarnya dia? Kemudian mereka menceritakan, tidakkah engkau tahu bahwa dia adalah Abu Qilabah Al-Jarmi, seorang yang selama ini kami cari, seorang yang zuhud, seorang yang alim, seorang ahli ibadah, seorang ahli hadis, hendak diangkat oleh seorang khalifah, sang khalifah, namun dia enggan dan milih untuk mengisolasi dirinya bersama dengan anaknya hingga Allah wafatkan dia di sini. Hingga akhirnya mereka pulang dan dia pun kembali. Di malam yang sama, sahabat ini bermimpi, laki-laki ini bermimpi. Dia menemui di dalam mimpinya, ya, sahabat Abu Qilabah Al-Jarmi tadi. Dia telah bersantai, bersenang-senang fi raudhatin min riyadhil jannah, di taman, di antara taman surga. Dan sahabat tadi melantunkan di dalam surga tersebut, ya, satu ayat, ya, Salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, keselamatanlah bagi kalian sebagaimana engkau atau kalian telah sabar ketika di dunia. Dia melenggang dengan nikmat yang begitu luar biasa, hingga laki-laki ini di dalam mimpinya dia bertanya, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apa yang kau dapatkan saat ini? Dia mengatakan, aku telah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kesabaran tadi telah berbuah nyata. Ada nikmat yang Allah berikan yang tidak didapatkan kecuali oleh mereka yang betul-betul bersabar, dan itulah aku dapatkan sekarang. Masyarul muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah singkat ini menjadi prolog tentang bagaimana semestinya kita bersikap, bagaimana kita berusaha untuk sampai pada level istiqamah meskipun kita di lockdown, diisolasi, bahkan barangkali sekalipun kita merasakan sakit yang begitu luar biasa, namun kesabaran selalu berbuah manis, karena nilai kesabaran adalah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa 3 pilar tadi yang sempat saya sampaikan di awal? Ada 3 pilar istiqamah yang harus kita tegakkan. Pilar yang pertama adalah istiqamah dalam akidah. Bahwa ketika masa sulit seperti ini, banyak orang yang kemudian disibukkan dengan sebab. Mereka berasumsi atau menyalahkan ini dan itu, bahwa ini adalah karena konspirasi, bahwa ini adalah karena ulah Cina, karena ulah Yahudi dan seterusnya. Namun mereka lupa bahwa semua yang terjadi ini tidaklah terjadi kecuali karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita sadar bahwa di antara 6 rukun iman yang terakhir adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwa engkau beriman kepada takdir Allah Ta'ala yang baik maupun buruk di matamu.
baik dan buruk di sini di mata manusia. Karena di mata Allah Ta'ala semua takdir adalah kebaikan. Allah mendatangkan keburukan bagi hambanya untuk mendatangkan kebaikan untuknya. Dan tidaklah musibah terjadi menimpa kita di bumi kita atau pada diri kita, melainkan telah Allah tulis di dalam Lauh Mahfuz sebagai ketetapan Allah sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 hingga 23, Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah terjadi suatu musibah di bumi maupun pada diri kalian illa fi kitab, kecuali telah Allah tulis, Allah tetapkan dalam kitabnya, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala menciptakan musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguh yang demikian sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan Allah Ta'ala mendatangkan musibah di muka bumi ini atau pada diri kita? Perhatikan ayat setelahnya, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian tidak terlampau bahagia, agar kalian tidak terlampau bersedih, tidak berputus asa atas apa yang berlalu atau yang terlewat dari kalian, wa la tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlampau bahagia, terlampau senang terhadap apa nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Inilah yang harus kita yakini, bahwa semua takdir kehidupan telah Allah ciptakan, telah Allah takdirkan jauh-jauh hari sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah menyebutkan, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sungguhnya hal atau makhluk yang pertama Allah ciptakan setelah arsy Allah SWT adalah al-qalam, pena. Allah berfirman pada qalam atau pena, uktub, tulislah. Qalam berkata, wa ma aktub, apa yang aku tulis wahai Rabb? Kata Allah, uktub maqadiral khalq, tulislah semua takdir kehidupan, apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, dan semua yang akan terjadi di muka bumi ini telah Allah tuliskan 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Masyarul muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita meyakini bahwa apa yang datang menimpa kita adalah bagian dari takdir Allah SWT. Apa yang ditakdirkan akan terjadi pada kita tidak akan luput. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa'lam annama asabaka lam yakun li ukhtiak, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, wa ma akhta'aka lam lakun yusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan terlewat tidak akan menimpa dirimu. Keyakinan yang harus ditanamkan, semua ini bagian dari takdir Allah Ta'ala. Namun kan berarti kita semuanya berpasrah, ini semuanya sudah menjadi takdir Allah Ta'ala. Ngapain pakai hand sanitizer, ngapain pakai masker, toh semua sudah takdir Allah Ta'ala. Tidak demikian, bahwa kita diperintahkan untuk mengambil asbab, dan semua yang terjadi adalah bagian daripada sebab musabab. Allah yang mengatur segalanya, sedangkan kita sebagai manusia dituntut untuk berikhtiar setelah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, agar kita istiqamah dalam akidah, hendaklah kita mengetahui bahwa wabah yang terjadi, khususnya corona ini, adalah bagian dari azab yang Allah timpakan kepada mereka yang kufur lagi ingkar, serta rahmat bagi mereka yang beriman. Ini yang harus kita yakini. Setelah kita meyakini bahwa musibah ini bagian dari takdir, lalu apa nilai yang kita ambil? Nilai berikutnya adalah ini semua bagian daripada azab Allah Ta'ala bagi mereka yang kufur,
serta kita mengharapkan pahala dari setiap musibah yang menimpa. Pernah terjadi wabah di masa Rasulullah Muhammad SAW. Ya, berbeda antara wabah dengan ta'un, ya, bahwa ta'un adalah satu dari antara bagian daripada wabah, dan ta'un dikhususkan oleh para ulama karena gambarannya atau gambaran ta'un ini yang sifatnya begitu deadly, begitu mematikan. Ya, digambarkan bahwa ta'un yang terjadi di masa lalu, termasuk pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab yang mewafatkan banyak sebagian daripada sahabat. Gambarannya adalah orang di pagi hari sakit, sore hari meninggal. Dan sakit itu tidak hanya nampak dari luar saja, percucuran darah, ya, muntah darah dan seterusnya, begitu mengerikan. Beda dengan gejala-gejala atau penyakit yang saat ini menimpa, yaitu wabah corona, yang sebagian bahkan tidak nampak secara kasat mata. Nah, apa kata Rasulullah SAW ketika Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada beliau tentang wabah yang menimpa? Rasulullah mengatakan, "Annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha." Itu adalah azab yang Allah timpakan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan wabah tersebut sebagai rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala bagi mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'un, maka tidaklah seorang hamba terjadi ta'un pada dirinya atau menimpa dirinya, fayamkuthu fi baladihi, hingga dia menetap di tempatnya, sabiran, dengan bersabar, ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dia tahu, dia sadar bahwa tidak akan menimpa dirinya kecuali apa yang Allah takdirkan, illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia mendapatkan pahala orang yang syahid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lihat bagaimana besarnya rahmat Allah Ta'ala yang Allah berikan di tengah sempitnya kondisi. Saat ini dunia yang begitu luas terasa begitu sempit, ketika seorang harus mengisolasi dirinya, bahkan harus mengisolasi pribadi di dalam kamarnya, tidak dapat berinteraksi dengan keluarga, istrinya, anaknya, orang-orang yang dia cintai. Namun yakinlah, ketika kesabaran ada dalam hati, muhtasiban, dia berharap akan pahala dari Allah Ta'ala, disitulah rahmat Allah turunkan. Sebaliknya, kita jumpai bahwa wabah ini betul-betul datang sebagai murka Allah Ta'ala atas maksiat yang merajalela. Di dalam hadis yang disebutkan, yang maknanya, ya, tidaklah merajalela suatu kemaksiatan di suatu tempat, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka bala dan musibah. Waliyadzubillah. Masyaallah muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, poin yang ketiga agar kita istiqamah dalam akidah adalah menyadarkan diri kita bahwa wabah ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala agar kita kembali kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah terjadi suatu musibah pada diri kalian melainkan karena ulah tangan kalian. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan banyak di antara kesalahan-kesalahan kalian. Apa makna daripada ayat ini? Ayat ini bahwa Allah Ta'ala memberikan teguran kepada kita, peringatan dari Allah Ta'ala. Kalau terjadi musibah, terjadi balak pada diri kalian, ketahuilah itu adalah peringatan dari Allah atas kemaksiatan yang kalian kerjakan. Namun ayat di akhirnya Allah mengatakan, wa ya'fu 'an katsir. Disinilah Allah Ta'ala memberikan kabar gembira. Ya. Allah mengikat rasa khauf dengan raja, ya, agar manusia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan rasa takutnya, juga dengan rasa harapnya, bahwa di tengah musibah yang melanda ada rahmat Allah Ta'ala, ada ampunan Allah, ada diangkatnya derajat dan seterusnya. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah memaafkan sebagian dosa yang kalian kerjakan. Dan juga dalam tafsirnya, ya, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, apa yang menimpa kalian berupa petaka, penderitaan, tidaklah terjadi kecuali disebabkan oleh kemaksiatan kalian. Dan Allah memaafkan banyak dosa manusia
hingga mereka tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diterima oleh orang-orang tidak berdosa adalah bagian daripada diangkatnya derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Peringatan, alarm dari Allah taala hendaknya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang keempat atau poin yang keempat agar kita sampai pada istiqomah dalam akidah adalah menguatkan tawakal, bersandar dan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang keliru dalam memahami makna tawakal. Keliru dalam mengurutkan antara tawakal dengan ikhtiar. Sebagian mengatakan bahwa kita ikhtiar dahulu, tawakal belakangan. Tidak. Justru tawakal itu harus hadir di awal. Ketika seorang hamba meyakini la haula wala quwwata illa billah, sejak itulah dia bertawakal kepada Allah taala. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan harus datang. Kita jumpai sebagian besar manusia saat ini sibuk untuk mencari sebab keselamatan, namun lupa akan zat yang maha memberikan keselamatan. Sibuk dengan panik buying, membeli hand sanitizer, memborongnya, ya, membeli masker, bahkan terjadi kelangkaan dan seterusnya. Ya. Banyak pula yang kemudian berputus asa dan seterusnya. Padahal mestinya kita mendahulukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musibah yang terjadi mestinya menjadikan kita semakin kuat dalam iman, dalam keyakinan kita kepada Allah taala, dan juga tentunya disertai dengan doa. Sebagian diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi musibah, wabah dan seterusnya, kita berlindung kepada Allah taala dengan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baras, penyakit kulit, kusta dan yang lainnya, wal junun, dari gila, wal judham, ya, dari kusta, lepra, wa min sayyil asqam, dan dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Kemudian poin yang kelima, musibah yang datang mestinya menguatkan akidah kita dengan tetap bersabar dan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan siapa yang menyembuhkan? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Keyakinan ini pula yang dipegang oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Keyakinan ini pula yang dipegang oleh Nabiullah Yunus alaihissalam ketika dia ditelan oleh ikan besar. Di dalam perut ikan dia senantiasa bertasbih, memohon ampun kepada Allah taala atas kelalaiannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguhnya akulah hamba yang berbuat zalim. Kesabaran diiringi dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ya, sebagai penguat istiqamah kita dalam berakidah adalah meyakini bahwa kematian, ya, atau bahasanya kemungkinan yang terburuk, padahal bisa jadi kematian adalah kemungkinan yang terbaik. Kematian adalah ketetapan Allah Ta'ala. Ia dapat datang kapanpun, dimanapun, menimpa siapapun. Sebab Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sungguhnya kalian akan mendapatkan atau akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah perhiasan yang menipu. Indah betul kalimat Allah sampaikan bahwa kematian adalah ujian yang akan menimpa siapapun. Namun yang terpenting adalah bagaimana kondisi kita ketika Allah menjemput kita. Maka beruntunglah mereka yang dijauhkan di neraka, dimasukkan ke dalam surga. Alangkah indahnya husnul khatimah, kematian di atas ketaatan, kematian terlepas dari segala dosa. Dan itulah kemenangan yang nyata. Sedangkan dunia hanyalah perhiasan yang sementara.
Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pilar yang kedua agar kita sampai pada level istiqamah adalah istiqamah dalam ibadah. Ya. Berbagai fatwa telah bermunculan, ya, khususnya di daerah atau area yang sudah darurat COVID-19. Ada fatwa yang menyampaikan untuk menutup masjid dari sholat jamaah dan juga sholat Jumu'ah. Namun ada pula yang menentang, belum saatnya dan seterusnya. Terlepas dari semua ikhtilaf, dan tentunya ikhtilaf adalah sebuah keniscayaan, dan kita berharap rahmat dari Allah SWT. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita tetap istiqamah dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Dan yang menarik, ya, dari 9 poin dari fatwa MUI, ya, ada 1 poin yang penting untuk kita renungkan. Jikalau ke-8 poin yang lain itu merupakan ikhtiar jasadiyah, bagaimana menerapkan self distancing, kemudian orang yang sudah positif corona untuk mengisolasi diri dan seterusnya, ya, tidak melakukan aktivitas yang dapat berpotensi untuk menularkan dan seterusnya. Ada 1 poin, ini poin yang ke-8 yang penting untuk kita renungkan. Nasihat daripada fatwa MUI tersebut, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan berbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu, memperbanyak salawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya sebagai doa daf'ul bala, khususnya dari wabah COVID-19. Inilah yang mestinya menjadi perhatian utama kita, ya. Inilah yang menjadi pondasi awal kita, bahwa adanya musibah ini jangan sampai justru mengendurkan semangat kita untuk beribadah. Jangan sampai ketika ada rukhsah untuk sholat di rumah, justru kita berleha-leha, bersantai-santai hingga terlewat sholat fardu kita. Atau jangan sampai kita kehilangan, ya, sholat sunnah rawatib masjid dan di rumah kita kehilangan semuanya. Sebaliknya, maksimalkan ibadah di rumah untuk semakin mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadikan ibadah-ibadah sunnah kita di rumah, kebersamaan kita bersama keluarga menjadi wasilah mendekat kepada Allah untuk berharap dan mohon pertolongan dari Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepada Allah SWT. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah dalam mendekat kepada Allah Ta'ala agar kalian beruntung. Perhatikan di sini, ketika Allah Ta'ala merintahkan kita untuk bertakwa dan mencari wasilah dalam ketakwaan, Allah merintahkan kita untuk wajahidu, bersungguh-sungguh. Artinya, meskipun kita harus di rumah saja, meskipun kita harus lockdown, tidak bisa beraktivitas di luar rumah, namun jihad itu harus ada. Perjuangan itu harus berlanjut. Termasuk seperti sekarang ini, kita berdakwah atau kita saling berikan nasihat via streaming dan seterusnya. Bagian dari upaya kita untuk tetap berjihad di jalan Allah Ta'ala, bersungguh-sungguh untuk sampai pada puncak ketakwaan. Kemudian pilar yang 3 yang terakhir, agar kita sampai pada top level istiqamah, adalah bagaimana kita istiqamah di dalam akhlak dan adab. Di antara ironi atau hal yang miris yang kita jumpai di tengah masyarakat kita, khususnya di tengah merebaknya wabah ini, adalah berkurangnya atau turunnya level akhlak dan adab sebagian daripada kita. Bagaimana kita jumpai banyak di antara orang-orang yang kemudian menumpuk, terjadi penumpukan atau bahasanya penimbunan. Kita jumpai banyak orang-orang yang rakus ketika APD, ya, atau alat apa istilahnya itu, ya, alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis menjadi langka di tengah kita. Ada yang menimbunnya, ada yang menjualnya dengan harga yang begitu mahal dan seterusnya. Di mana empati? Di mana simpati? Ya. Di mana kepedulian kita terhadap sesama? Ataukah sebaliknya justru kita menjadi burung bangkai di tengah-tengah masyarakat kita yang melambungkan harga setinggi langit, menginginkan keuntungan sebesar-besarnya? Itu baru dari satu sisi ekonomi. Belum lagi ketika banyak intimidasi, banyak olok-olok, ya, mohon maaf ya,
Saat ini saudara-saudara kita yang di luar, yang di kota-kota barangkali banyak yang mudik ke rumah. Ya, itu bukan karena mereka lari, hanya sekedar lari daripada wabah tersebut, tidak. Barangkali mereka di sana sudah tidak lagi ada harapan untuk dapat bekerja. Ya, sudah putus kontraknya, ya, misalkan kuli bangun dan sebagainya, mereka harus pulang ke rumah. Sampai di rumah ternyata masih bahasanya dikoyo-koyo, masih dirundung, hinaan, celaan, dirasani tetangga dan seterusnya. Jangan sampai seperti ini. Sudahkah kita tabayun kepada saudara kita? Sudahkah kita menjelaskan atau minta penjelasan kepadanya? Bahkan barangkali terjadi tengah-tengah kita, dikucilkan dan seterusnya. Ini yang harusnya kita sikapi dengan bijak. Keistiqomahan dalam akhlak. Perhatikan Rasulullah SAW menggambarkan tentang sikap semestinya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Gambaran muslim dengan muslim yang lain ibarat satu tubuh, kata Rasul. Mathalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Perumpamaan orang yang beriman, ya, dalam cinta mereka, dalam kasih mereka, dalam sayang mereka, kamathalil jasad, seperti satu raga yang utuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, ketika satu saja anggota badan merasakan sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma, maka seluruh tubuh pun akan merasakan sakit yang sama, merasakan luka yang sama. Sudahkah rasa ini ada dalam hati kita? Sudahkah kita merasakan luka yang sama? Saudara kita yang saat ini diuji di Jakarta misalkan, atau di sekitarnya, saudara kita yang saat ini di Malaysia dan seterusnya, atau bahkan lebih jauh lagi, saudara kita di Suriah, saudara kita di Palestina, saudara kita di Rohingya, Uighur dan seterusnya. Sudahkah rasa yang sama itu hadir? Kesedihan, kepedihan juga kita rasakan? Ataukah kita hanya berusaha untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Ataukah kita hanya seorang yang anani, seorang egois, selfish, hanya peduli dengan dirinya sendiri, bahkan barangkali tertawa di atas penderitaan orang lain? Padahal semestinya sekali lagi, seorang mukmin yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Seorang sahabat pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling utama? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Akhlak di sini bukan hanya tentang senyuman, bukan hanya tentang sapaan. Akhlak di sana adalah bagaimana kita mengulurkan tangan kita, bagaimana kita merangkul saudara kita, bagaimana kita menyembuhkan, merawat saudara kita yang sakit dan seterusnya. Inilah bagian daripada akhlak. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh At-Tabrani, Allah SWT menyampaikan, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT, sururun tudkhiluhu ala muslim, adalah kebahagiaan yang engkau sertakan pada diri seorang muslim. Au takshifu anhu kurbah, atau ketika engkau membantu meringankan kesulitannya. Au tatrudu anhu ju'an, atau ketika engkau menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Au taqdi anhu dainan, atau ketika engkau menunaikan hutangnya. Segala bentuk bantuan, segala bentuk empati dan simpati, itulah yang mestinya kita gaungkan. Ya, dan sudah diawali oleh sebagian kaum muslimin, bagaimana mereka bahu-membahu untuk bersama mencegah dan mengatasi wabah ini. Inilah yang mestinya kita upayakan, ya, sekaligus sebagai upaya kita untuk sampai pada level istiqomah, khususnya dalam istiqomah akhlak dan adab. Dan 3 pilar tadi yang hendaknya kita upayakan: istiqomah dalam akidah, keyakinan yang murni kepada Allah Ta'ala; istiqomah dalam ibadah, terus berlanjut ibadah kita meskipun hanya di rumah saja; serta istiqomah dalam akhlak dan adab, agar kaum muslimin betul menjadi muslim yang rabbani, betul menjadi cerminan daripada muslim yang sungguhnya, Islam yang sungguhnya, jauh daripada propaganda atau celah dan juga nista daripada orang-orang kafir. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah terjadi musibah kecuali atas izin Allah Ta'ala, dan tidaklah ada yang mampu untuk mengangkatnya kecuali Allah Ta'ala. Mari kita berbanyak bersimpuh, menengadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan rahmat-Nya, mengemis kasih-Nya, agar segera Allah angkat musibah ini dari negeri kita tercinta, bahkan dari seluruh dunia. Agar Allah buka kembali masjid-masjid kita, Allah ramaikan kembali dengan kaum muslimin berbondong-bondong mengagungkan kalimat-Nya. Terlebih
kita telah sampai atau mendekati gerbang Ramadan, bulan yang tentu kita rindukan, bulan yang tentu kita cintai, bulan yang kita harapkan keberkahan rahmat dari Allah SWT. Ya Allah, izinkan kami untuk dapat berjumpa dengannya. Izinkan kami untuk dapat bersimpuh kepadamu di bulan tercinta ini. Izinkan kami untuk meraih kemenangan, mendapatkan rahmatmu dan juga berkahmu dan ampunanmu. Dan jauhkan kami dari segala bala musibah, jauhkan kami dari virus corona dan sebagainya. Ya Allah ya Karim, muliakan kami dengan rahmatmu, angkat derajat kami dengan magfirahmu, dan masukkan kami dalam jannahmu ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat kita kaji pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga dapat manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.